Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan ya pada grup mahasiswa bahwa pada malam hari ini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan terkait bagaimana sih sebenarnya SOP atau urutan-urutan ya dari mulai kita mau skripsi sampai setelah skripsi sampai nanti lulus ya atau mendapatkan SKL. Oke, saya izin share screen. Sebentar. Oke, sudah muncul slide saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Saya coba menjelaskan ya tentang apa namanya tentang skripsi yang ada di Prodi Teknik Industri ya. Sekali lagi saya jelaskan mungkin SOP atau juknis ini tidak sama ya dengan prodi yang lain karena memang setiap prodi itu diberikan wewenang untuk menentukan sendiri seperti apa sih SOP-nya gitu ya. Walaupun nanti dari fakultas itu nanti akan ada SOP juga yang berlaku sama untuk semua prodi, tapi detailnya mungkin setiap prodi itu tidak sama persis. Oke. Saya mulai dulu dari secara umum ya. Jadi secara umum ada 3 tahap sebelum kita itu benar-benar selesai skripsinya. Yang pertama kita praskripsi, yang kedua nanti benar-benar kita sudah mengerjakan skripsi, yang ketiga itu pasca skripsi. Jadi pasca skripsi kita sudah selesai dan sudah sidang begitu ya. Oke, sekarang kita ke pasca praskripsi dulu. Jadi praskripsi itu bagaimana? Jadi ada dua poin yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan dulu judulnya. Dan setelah ketemu judul, kita menginputkan pengajuan judul. Nah, kita ke poin 1 dulu, penentuan judul. Jadi judul skripsi itu sebelum diinput harus dikonsultasikan dulu kepada dosen PA. Nah, ini general atau standar minimal ya, standar minimal lah. Yang lebih dari minimal apa Bu? Yang lebih dari minimal selain ke dosen PA itu bisa ke dosen pengampu untuk tema skripsi yang memang kita ingin ajukan. Misalnya, kita pengen mengajukan tema tentang PPIC misalnya, tentang SDM misalnya. Nah, siapa sih dosen yang mengampu mata kuliah PPIC? Ya, dalam hal ini kalau yang PPIC itu kan Bu Erna. Terus SDM siapa? SDM itu bisa ke Pak Agung atau bisa ke Bu Yunita. Tergantung siapa dosen yang mengampu mata kuliah MSDM ketika mahasiswa itu menjalani perkuliahan. Nah, untuk yang alih jenjang itu kan tidak semua mata kuliah mungkin ya diambil di Usahid. Pasti ada mata kuliah yang terkonversi. Nah, mungkin mengambil tema yang waktu itu materinya itu tidak diambil di Usahid. Bisa nggak? Bisa. Jadi tidak tahu siapa sih sebenarnya dosen yang di bidang ini kayak gitu kan mungkin nggak tahu. Nah solusinya adalah ke dosen PA. Jadi silakan kontak dosen PA kalau sudah mau skripsi. Bu saya mau skripsi, saya ada judul. Nah judul itu tidak boleh satu ya, minimal 2. Tapi idealnya yang diminta oleh sistem itu adalah 3 judul. Kenapa kok tidak boleh satu? Ya, alasannya adalah pertama, karena setiap dosen yang ada di prodi itu memiliki kuota masing-masing, membimbing itu berapa orang gitu. Jadi kalau tidak kita batasin, itu nanti bisa satu dosen mungkin 40 mahasiswa, terus ada lagi dosen yang lain tuh cuma 5 mahasiswa kan tidak balance ya. Jadi harus kita alihkan. Nah, kalau kita alihkan ke dosen yang lain, itu juga harus sesuai dengan bidang dosen tersebut ya. Oleh karena itu 3 judul ini harapannya tidak sama gitu ya temanya. Artinya kalau memang satunya ergonomi ya satunya mungkin PTLF ya satunya bisa ke PPIC misalnya. Jadi itu udah beda bidang kan, beda dosen. Nah, seperti itu. Nah,
Nanti setelah sudah ketemu 3 judul, sudah dikonsultasikan dengan dosen PA, layak enggak judul ini atau judul ini itu sudah masuk ke penelitiannya anak teknik industri apa bukan gitu. Nah, setelah di ACC oleh dosen PA, sampai dosen PA bilang, iya Mas silakan diajukan, iya Mbak silakan diajukan. Nah, baru masukkan atau inputkan pengajuan judul itu di fstk.usahaitsolo.ac.id. Nanti saya akan sedikit cerita juga tentang website ini. Tapi semua administrasi mulai dari pengajuan judul sampai nanti yudisium itu semua mendaftarnya itu di fstk.usahaitsolo.ac.id. Jadi nggak usah tanya, Bu, cara daftar gini gimana? Cara daftar gini gimana? Pokoknya semua yang butuh pendaftaran terkait skripsi, terkait PKL, surat mahasiswa aktif, yudisium, itu semua ada di website ini. Ya, jadi silahkan kunjungi websitenya dulu. Setelah itu baru kalau ada yang bingung tentang isiannya baru bertanya, gitu ya. Nah, ini praskripsi. Jadi nanti setelah pengajuan judul, saya selaku Kaprodi akan mengeluarkan apa ya namanya, memilih siapa sih dosen pembimbing skripsi tersebut. Jadi akan ada 2 dosen pembimbing ya, 2 dosen pembimbing yang akan apa ya namanya, membimbing mahasiswa selama proses skripsi. Oke, setelah mendapatkan pembimbing, nanti akan mulai proses skripsi. Nah, ini yang lagi banyak ditanyakan ya di teknik industri. Jadi skripsi itu kan ada dua jalur ya. Jadi jalur reguler atau skripsi biasa ya, ya seperti layaknya skripsi. Ada yang alternatif atau kalau di kampus lain mungkin disebut sebagai non skripsi. Jadi dia kegiatan lain yang bisa menggantikan skripsi. Ya, ada SK-nya, nanti juga coba saya perlihatkan kembali SK-nya. Skripsi ini nanti ke depannya untuk administratif ya akan ditentukan di awal. Jadi ketika kalian mengajukan judul, misalnya saya mengajukan 3 judul nih, dari awal mendaftar judul itu sudah harus menentukan ini mau skripsi jalur reguler atau alternatif. Ya, kalau yang alternatif kan biasanya pada pilihnya alternatifnya itu artikel ilmiah itu ya, paper. Nah, nanti ini yang bisa mengubah sistem di website itu kan fakultas ya nanti. Tapi saya tidak tahu fakultas akan melaksanakan perubahan kapan, tapi kalau belum dilakukan perubahan nanti silahkan setiap mahasiswa ketika bimbingan di buku konsultasinya nanti bisa diberikan tambahan identitas ya. Jadi kayak misalnya nanti kan ada buku konsultasi itu diberikan identitas di paling bawah jalur skripsinya apa, reguler atau alternatif. Nah, ini tidak boleh berubah ya. Jadi kalau memang sejak awal itu mau skripsi ya sampai akhir harus skripsi reguler. Misalnya dari awal mintanya reguler, saya skripsi jalur biasa, ya udah sampai akhir jalur biasa. Tidak boleh di tengah jalan ketika sudah sampai metode misalnya sudah clear metode tiba-tiba pindah paper. Itu yang kemarin-kemarin boleh, yang besok itu udah nggak boleh lagi. Ya, jadi sejak awal sudah bimbingan dari bab 1 sudah memutuskan untuk skripsi jalur reguler harus sampai akhir jalur reguler. Sama seperti yang alternatif. Alternatif juga begitu. Kalau misalnya dari awal sudah saya pengennya pakai publikasi Bu, pakai artikel ilmiah ya sudah. Berarti dari awal sampai akhir itu tidak boleh pindah ke skripsi jalur reguler. Ya. Nah, sekarang saya pengen melanjutkan apa sih bedanya mengerjakan skripsi di jalur reguler dan di jalur alternatif. Jadi kurang lebih bedanya seperti ini. Tidak jauh berbeda sebenarnya. Setiap jalur itu harus melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing ya, dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2. Jadi ada bimbingan dari bab 1 sampai bimbingan bab 3. Nah, semua itu harus terrecord dalam buku konsultasi skripsi ya. Dan itu baik yang alternatif maupun yang reguler itu semuanya harus ada catatan dari dosen bagaimana sebab 1, bagaimana bab 2 dan sampai bab 3. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak ada yang namanya konsultasi bab 1, bab 2, bab 3 untuk alternatif pengganti skripsi.
Untuk yang selanjutnya nanti harus ada. Jadi ini kemarin memang sudah aturan dari fakultas untuk memunculkan nilai seminar, ya, karena nilai seminar itu harus ada berita acaranya, maka setiap mahasiswa itu wajib mengumpulkan proposal. Ya, seminar itu kan nilainya dapat dari proposal ya. Nah, proposal itu isinya kan bab 1 sampai bab 3 itu namanya proposal. Nah, maka ke depan untuk yang alternatif pengganti skripsi itu nggak bisa datang ke pembimbing itu langsung bawa paper atau draft paper itu nggak bisa. Jadi harus draft bab 1 sampai bab 3 dulu. Nah, mungkin bedanya adalah kalau di alternatif ini bab 1 sampai bab 3-nya nggak usah terlalu panjang. Jadi silakan bisa menyesuaikan untuk papernya. Misalnya nanti bab 1 paper saya itu isinya ini Bu, untuk bab 2 paper saya isinya ini. Jadi kalau mungkin skripsi itu subbabnya ditulisnya nanti ada latar belakang, kemudian ada apa namanya? Batasan masalah, ada manfaat, tujuan, sistematika penulisan. Nah, kalau yang alternatif pengganti itu bab satunya itu cukup misalnya diisi dengan rumusan masalah dan tujuan saja misalnya. Latar belakang, rumusan masalah dan tujuan itu nggak masalah, cuman 3 poin saja. Karena memang yang di paper itu biasanya yang dibutuhkan cuma 3 itu, latar belakang, rumusan masalah sama tujuan untuk bab 1. Nah, bab 2 nanti daftar pustaka juga nggak perlu panjang banget juga, yang penting-penting saja yang kira-kira di paper itu memang perlu dimunculkan. Nah, selanjutnya baik reguler, kita ke reguler dulu. Untuk reguler setelah bimbingan bab 1 sampai bab 3 selesai, ke pembimbing 1 dulu ya. Pembimbing 1 oke, bab 1 sampai bab 3 oke. Oke, ACC Sempro baru ke pembimbing 2. Oke, pembimbing 2 ACC Sempro di buku konsultasi baru mendaftar Sempro. Nah, kalau reguler itu skripsi jalur reguler itu wajib menyelenggarakan Sempro. Apa itu Sempro? Atau seminar proposal itu adalah ya seperti kita mempresentasikan skripsi kita dari bab 1 sampai bab 3 mengundang peserta yang jumlahnya minimal 5 orang. Ya, nanti seperti seminar biasa. Jadi tanya jawab dan lain sebagainya. Tanya jawabnya dari peserta, dari penguji 1, penguji 2 atau pembimbing, dan nanti ada penguji tamunya. Nah, setelah sempro itu nanti baru keluar nilai sempro. Itu untuk yang jalur reguler. Nah, untuk yang alternatif seperti apa? Untuk yang alternatif itu tidak perlu mengadakan seminar ya untuk dapat nilai seminar. Cukup nanti menggunakan nilai langsung dari pembimbing saja. Setelah pembimbing meng-ACC bab 1 sampai bab 3, pembimbing 1 ACC, pembimbing 2 ACC langsung mendaftar Sempro pada fspk.ac.id. Nanti pembimbing yang langsung memberikan nilai pada berita acara tanpa harus mengadakan seminar. Itu. Nah, selanjutnya setelah bab 1, bab 2, bab 3 selesai, kita sudah sempro dan sudah dapat nilai seminar ya untuk yang alternatif, maka kita lanjut ke bimbingan bab 4 sampai bab 6. Bab 4 itu apa? Bab 4 itu pengumpulan-pengolahan data, analisis dan interpretasi hasil sampai kesimpulan. Nah, kalau reguler biasa, skripsi reguler itu bimbingannya ya apa namanya? Seperti biasanya ya. Jadi selesai bab 4 ke bab 5 ke bab 6 gitu ya. Nah, kalau alternatif seperti apa? Nah, kalau alternatif silahkan. Jadi setelah apa namanya? Menyelesaikan proposal yang bab 1 sampai bab 3 tidak perlu membuat artinya apa ya? Tidak perlu membuat draft yang panjang untuk bab 4 sampai bab 6. Ya, tapi bisa membuat draft sederhana untuk memperlihatkan pengolahan datanya itu seperti apa sih? Pengolahan datanya seperti apa? Analisisnya seperti apa? Kesimpulan sarannya seperti apa? Gitu. Nah, itu kalau yang alternatif. Tapi kalau yang reguler itu kan sudah ada formatnya ya. Bab 4, bab 5, bab 6. Nah, setelah selesai ACC sidang ya, baik reguler maupun alternatif, itu harus ada ACC sidang untuk yang reguler maupun alternatif. Jadi kalau alternatif tadi
mau publikasi nih, mau publikasi itu nggak bisa publikasi kalau belum disidangkan, ya. Dan sidang itu nggak bisa kalau belum ada ACC dosen pembimbing. Jadi semuanya itu harus ada ACC dosen pembimbing dulu. Untuk apa? Untuk memvalidasi bahwa isi atau segala pengolahan data atau isi skripsi ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah sudah ACC, maka dilakukan sidang. Nah, di sini mungkin perbedaan yang kedua ya, selain di Sempro tadi, kalau reguler itu sidangnya tertutup ya, seperti sidang-sidang pada umumnya, sidang itu kan memang tertutup, tidak boleh dilihat oleh peserta. Dan di situ nanti langsung diberikan nilai atau keputusan dari hasil skripsinya seperti apa. Apakah lulus, terus kalau lulus nilainya berapa, itu langsung disampaikan di dalam sidang tertutup. Nah, kalau yang alternatif, dia harus sidang terbuka. Kenapa sidang terbuka? Harapannya karena tadi di seminar dia tidak mempublikasikan penelitiannya, di sidang terbuka ini dia bisa mempublikasikan atau mendiseminasikan ya, menyampaikan kepada teman-temannya sesama mahasiswa bahwa ini loh saya itu penelitian tentang ini, begitu metodenya ini, hasilnya ini gitu. Jadi dia teman-teman yang lain tahu, oh ternyata ada loh anak teknik industri usaha itu yang pernah penelitian tentang ini. Begitu. Jadi nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi bedanya di sini dan nilainya itu tidak langsung bisa diperoleh pada sidang terbuka. Ya, beda kalau sidang tertutup tadi langsung keluar nilai, kalau sidang terbuka nggak keluar nilai. Kenapa nggak keluar nilai? Karena jalur alternatif pengganti skripsi itu nilainya sudah ditentukan oleh SK, ya. Misal contoh artikel, kalau hanya seminar nasional itu nilainya B+. Kalau di Sinta 56 itu nilainya A-. Kalau di Sinta 34 atau seminar internasional itu nilainya A. Nah, setelah sidang itu baru diputuskan ini mau publikasi kemana nih gitu ya. Oh ternyata yang terdekat nih kira-kira nanti bisalah dipublikasikan di seminar internasional yang ini atau oke lah ini mendekati publikasinya jurnal ini misalnya. Nah itu bisa. Baru diputuskan nanti akan dipublikasikan di tempat ini sesuaikan dengan template-nya. Baru keluar nilai setelah sudah disubmit dan sudah keluar LOE. Ya. Jadi kalau alternatif pengganti skripsi itu publikasinya harus kelihatan dulu di mana baru kita kasih nilai. Tapi kalau skripsi jalur biasa nilai itu sudah akan diperoleh setelah sidang tertutup. Jadi ibaratnya kamu mau publikasi di mana juga terserah gitu. Karena kan di usaha sekarang tuh publikasi itu juga menjadi syarat untuk yudisium. Jadi walaupun ada alternatif penggantinya itu publikasi, tapi sebenarnya publikasi itu juga menjadi syarat untuk yudisium. Jadi mau nggak mau itu pasti publikasi. Cuman bedanya kalau yang di seminar skripsi biasa, kamu mau publikasi di mana itu sudah tidak menjadi pertimbangan nilai lagi karena sudah diberikan nilai di sidang tertutup. Nah, kalau yang alternatif itu masih mungkin bisa berubah nilainya tergantung publikasinya di mana. Ya, esensinya adalah apa yang dipublikasikan itu harus sudah disidangkan dulu. Jadi pembimbing sudah tahu masukan-masukannya sudah dijadikan sudah dimasukkan ke dalam konten, kemudian sudah layak untuk publish baru dipublikasikan. Nah, apabila ada mahasiswa yang sudah melakukan publikasi, walaupun itu hanya submit ya, sudah submit ke paper atau ke jurnal atau ke seminar itu sebelum sidang, maka mahasiswa wajib mengulang proses dari awal. Dari awal itu dari apa? Dari pengajuan judul atau dengan kata lain mengajukan judul yang baru gitu. Nah, ini terpaksa kami lakukan karena beberapa waktu yang lalu ada cukup banyak teman-teman yang datang ke pembimbing itu posisi sudah submit, bahkan ada yang sudah publish. Padahal secara kontennya itu sebenarnya ada yang belum layak juga untuk dipublikasikan gitu. Jadi daripada nanti tidak baik untuk institusi atau tidak baik untuk si dosen ya karena nama dosen kan juga dimasukkan tuh ke dalam
ke dalam papernya, dan kalau nama dosen sudah dicatut ke dalam papernya dan masuk ke dalam track record publikasi dosen, berarti kan masuk ke dalam penilaian juga ya, ini dosennya gimana sih gitu. Orang gimana sih kok nulis paper kayak gini kan. Nanti kan akan mempengaruhi kualitasnya juga. Sehingga kami mengambil kebijakan bahwa untuk yang jalur alternatif itu kalau sudah submit sebelum sidang maka tidak diakui sebagai skripsi dan harus mengulang dari awal prosesnya. Itu. Nah, dari sini proses skripsi itu sudah selesai ya, karena sudah keluar nilai ya, intinya begitu. Nah, setelah itu pasca skripsi. Pasca skripsi apa yang dilakukan? Nah, pasca skripsi ya tinggal mengurus untuk yudisium. Nah, perlu kami sampaikan, yudisium itu setiap bulan ada ya, setiap bulan itu ada di tanggal 20 kalau FSTK. Kalau FSS beda lagi tanggalnya. Nah, tapi khusus untuk bulan-bulan yang mendekati masa wisuda, kayak misalnya ini nanti wisuda bulan September ya. Wisuda bulan September itu harusnya pendaftaran ditutup bulan Agustus, kan? Bulan Agustusnya tanggal 15 misalnya, padahal kita yudisiumnya tanggal 20, kan berarti nggak mungkin tuh yudisium di Agustus, mau nggak mau yudisiumnya di Juli. Tapi kan kasihan tuh yang udah bisa, sebenarnya udah tinggal dikit tapi nggak cukup tuh yudisium di Juli. Biasanya nanti akan ada yudisium di awal Agustus. Itu hanya terjadi mendekati wisuda aja gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan setelah skripsi ya jangan leha-leha, segera kejar yudisium yang ada di setiap tanggal 20 20 ya tiap bulannya. Oke, sekarang saya coba share fstk.ac.id ya. fstk.usaisolo.ac.id. Jadi untuk segala administrasi yang membutuhkan validasi dari fakultas itu menggunakan website fstk.usaisolo.ac.id. Nanti bisa dibuka ya, ini langsung ke pengajuan. Nah, nanti masuk ke teknik industri. Ini nanti kalau misalnya di sini juga ada banyak. Kalau yudisium gimana? Kalau yudisium ya klik aja yudisium. Kita coba lihat yudisium dulu ya. Jadi untuk yudisium, nah nanti syarat pendaftaran yudisium itu apa? Nah ini syarat pendaftaran yudisium itu cuma 3, yaitu akta kelahiran, bukti upload di perpustakaan, dan lembar pengesahan. Ya cuma 3 itu tapi berat ya. Beratnya kenapa? Karena bukti upload di perpustakaan itu syaratnya adalah selain hardcover skripsi, ya alternatif skripsi itu juga diminta laporan loh ya kalau sekarang di perpustakaan. Kami sedang mengajukan untuk alternatif skripsi kalau nggak pakai laporan gimana, tapi ini sedang pada masa dialog ya, jadi kita belum ada kesepakatan. Sejauh ini masih harus mengumpulkan laporan, tapi laporannya beda. Kalau yang alternatif itu lebih tipis karena dia hanya kayak memindahkan isi paper aja ke dalam bentuk buku skripsi gitu. Kalau yang skripsi biasa kan memang lebih tebal ya. Nah, selain dari tadi ya hardcover, itu juga harus mengumpulkan LOE publikasi. LOE publikasi ini kalau yang jalur skripsi biasa itu tidak harus publish ya. Boleh submit saja boleh, tapi kalau submit saja dan belum dapat LOE itu harus menggunakan surat pernyataan dari dosen yang bersedia untuk melanjutkan proses revisi sampai papernya itu diterbitkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih udah memutuskan saya tuh mau upload ke jurnal A misalnya. Jurnal A udah ditunggu-tunggu kok nggak keluar LOE misalnya. Terus minta aja sama dosennya, Bu, saya ini sudah upload ke sini, tapi ini nggak bisa. Saya juga udah bayar misalnya, tapi LOE nggak keluar-keluar sampai sekarang. Nah itu dosennya disuruh bikin surat pernyataan aja bahwa
beliaunya mau untuk meneruskan proses submission-nya sampai keluar LOE. Nanti bisa diserahkan ke perpustakaan. Tapi kalau sudah keluar LOE, ya sudah, berarti nggak usah minta tolong pembimbingnya. Atau misalnya pembimbingnya nggak mau tuh, wah saya nggak mau mas, saya udah mikirin apa namanya, saya sudah ngeluarin banyak surat pernyataan, saya sudah harus apa namanya apa itu namanya menjamin banyak paper yang harus saya selesaikan. Nah itu berarti ya itu menjadi tugas mahasiswa juga untuk memilih kira-kira publikasi yang cepat di mana gitu. Tapi saya yakin nanti kalau pembimbingnya baik-baik sih ya, jadi nanti bisa ngasih solusi lah insya Allah ya. Jadi kalau sudah waktunya mepet harus segera yudisium itu publikasi kemana gitu ya. Terakhir adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini kertasnya saja itu dibeli di PAU ya. Jadi kertasnya berbeda. Lembar pengesahan ini isinya tanda tangan ya. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah tanda tangan ini harus ke pembimbing dulu ya, pembimbing, penguji, baru ke kaprodi. Nah, ke kaprodi itu tidak boleh cuma bawa lembar pengesahan ya, teman-teman. Jadi ke kaprodi itu kalau mau minta tanda tangan itu sudah bawa draft tapi lengkap sampai lampirannya. Lampirannya itu isinya yang paling penting itu adalah buku konsultasi, kemudian selesai penelitian dari perusahaan kalau ada. Jadi misalnya nih, kalau ada dan bisa diusahakan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tapi bisa diusahakan, itu usahakan. Misalnya ada yang penelitian saya di Pan Brothers gitu. Bisa nggak Pan Brothers mengeluarkan surat telah atas nama ini telah melakukan penelitian di Pan Brothers pada tanggal berapa gitu. Kalau bisa dimintakan. Kalau terpaksa nggak bisa ya udah mau gimana. Nah itu dan buku konsultasi harus ada dan semua bagian dari skripsi itu harus lengkap baru ke kaprodi. Ya kalau misalnya belum lengkap, mohon maaf kaprodi nggak bisa tanda tangan dan nggak bisa ngasih cap prodi untuk draftnya gitu. Nanti kalau sudah dari kaprodi baru dijilid hardcover, selesai baru ke fakultas. Fakultas nanti tinggal ditandatanganin oleh dekan dan diberi cap fakultas. Nah, kalau sudah ke dekan, sudah diberi cap fakultas, baru bisa dikirim atau dikumpulkan ke perpustakaan. Kira-kira begitu ya. Jadi ini untuk teknik industri itu sudah lengkap di sini, pengajuan surat, apa seminar. Nah, di sini semuanya sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan share sedikit tentang SK alternatif pengganti skripsi. Ini sudah pernah saya share. Tapi mungkin yang baru-baru ini saya enggak tahu, nanti saya sematkan ya biar bisa selalu dilihat oleh teman-teman. Jadi ini saya kasih lihat saja. Jadi kalau di SK itu sudah ada nilainya. Ya, jadi kami dari pembimbing itu tidak boleh memberikan nilai sendiri. Kami hanya menjamin saja bahwa mahasiswa itu sudah layak untuk diberikan nilai segitu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang mau alternatif pengganti skripsi, misalnya artikel ya misalnya, atau wirausaha lah misalnya. Wirausaha itu misalnya dia hanya menyusun laporan aja, tidak ada publikasi, ya berarti nilainya B. Gitu. Nah, untuk B ini layak enggak dia dapat B? Misalnya, itu harus dipresentasikan di depan dewan penguji. Ternyata setelah dipresentasikan kok enggak ada isinya apa-apa ya gitulah. Itu harus diulang lagi. Berarti harusnya begitu, harus diulang lagi sampai dinyatakan bahwa oke laporannya sudah oke, sudah benar dan ini layak diberikan nilai B. Nah, gitu. Jadi kalau alternatif pengganti skripsi itu kita tidak memberikan nilai yang bagaimana-bagaimana karena semua kriteria penilaian itu sudah ditentukan pada SK Rektor. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Ya, Mas Dimas, gimana? Kok mic-nya dibuka, ya. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Bu, Ya. kalau untuk pengajuan judul skripsi, Bu, kepada dosen pembimbing akademik itu seperti apa, Bu? Apakah apakah kita konsultasinya lewat apa begitu kurang lebih? Oke.
Ya, konsultasinya boleh di chat via WA boleh. Ya biasanya kalau kelas karyawan ya biasanya ngechat via WA gitu. Jadi nanti izin dulu Bu, saya mau konsultasi, saya sudah siap 3 judul, izin saya konsultasikan. Nanti biasanya langsung ditanggapi kok. Tergantung PA-nya siapa. Nanti ada pertanyaan. Kalau PA-nya saya itu biasanya dari judul itu suruh saya kasih deskripsi singkat lewat WA, masalah yang mendasari judul apa, kemudian kenapa kamu memilih metode itu. Nah, itu biasanya saya tanyakan. Tapi masing-masing PA itu beda-beda. Jadi langsung di WA aja, nggak apa-apa. Oke, baik, Gitu. terima kasih Bu. Ya, oke. Yang lain, tadi kayaknya Nova Raisen jadi mau nanya. Iya, Bu. Mau Ya. tanya mengenai pengajuan judul itu kan ada 3 judul. Itu untuk urutannya itu berdasarkan prioritas yang ingin kita pilih atau bisa random gitu, Bu? Oh ya, oke. Benar, tadi saya kelewatnya sepertinya. Jadi di pengajuan 3 judul itu, tolong diprioritaskan ya dari yang pertama itu adalah judul yang memang kalian yakin atau kalian itu memang pede dengan judul itu. Pede itu maksudnya gimana? Pede itu memang kalian observe-nya itu sudah yakin ini masalah nih, ini masalah terjadi beneran dan ketika kalian dipilih judulnya itu kalian siap gitu dengan olah datanya siap dengan tingkat kesulitannya siap. Nah itu di judul pertama. Nah di judul kedua itu bisa ya berarti prioritas kedua artinya kalau misalnya dapat pun nggak apa-apa masih bisa dijalani tapi mungkin kalian masih kurang siap ya dengan teorinya atau dengan kesulitannya masih kurang siap jadi boleh atau apa namanya judul 1 ke judul 2 itu bisa jadi metodenya saja yang berbeda itu juga bisa. Tapi saran saya itu tadi ya, saran saya beda tema. Jangan satu tema. Kalau satu tema ya sama saja. Nanti dosennya itu aja kalau satu tema. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 adalah judul yang paling yakin, siap dengan tingkat kesulitannya, siap dengan kajian teorinya sudah siap gitu. Gitu, Baik, Bu. Nova? Iya, oke Iya, ada Bu. lagi? Iya. Itu Bu mau nanya lagi. Kemudian untuk tadi kan dijelaskan kalau seumpama LOA-nya belum keluar itu bisa minta surat pernyataan dari dosennya untuk tetap membimbing sampai keluar. Nah itu berarti nilainya tetap muncul ya Bu ya, walaupun Kalau belum keluar. ya, kalau skripsi jalur reguler itu publikasi itu tidak menentukan nilai. Nilai tetap keluar setelah sidang, nilai langsung keluar. Tapi kalau alternatif pengganti skripsi itu harus sampai publish baru nilainya keluar. Jadi tidak bisa digantikan oleh dosen PA karena kan dia alternatif pengganti ya skripsi. Makanya biasanya jalur alternatif pengganti skripsi itu nanti prosesnya itu nggak terlalu bertele-tele di penulisan. Artinya dia akan cepat saja pengolahannya cepat, kemudian langsung keluar hasil, tidak terlalu banyak menulis ya. Yang penting tulisannya bisa masuk ke dalam paper karena paper itu kan jumlah halamannya nggak boleh banyak-banyak ya. Biasanya 10 halaman sampai 12 halaman itu udah sangat banyak itu. Biasanya paper itu hanya 7 halaman, 8 halaman gitu. Jadi bisa dibayangin kalau kita nulis banyak-banyak itu malah nggak bagus kalau untuk paper. Jadi mempersingkatnya di situ. Jadi kalau dari sekarang itu sudah pengen alternatif pengganti skripsi yang publikasi, itu dari awal dikejar aja pengolahan datanya langsung dikejar, kemudian nanti dapat hasil, didiskusikan hasilnya gitu. Nanti setelah hasilnya logis, baru tuh kita jelaskan ke pembimbing kemarin cara saya begini Pak, caranya gini 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 gini. Oke, clear caranya baru lanjut gitu. Jadi kalau untuk reguler skripsi jalur reguler itu nilai tidak pengaruh dengan publikasi. Gitu, Nova. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, yang Satu lain? lagi Bu, boleh Ya, Bu? Satu boleh. lagi. Ya. Itu Bu, kan tadi kan untuk lembar pengesahan ketika sudah sidang, sudah selesai semua yang kemudian untuk lembar pengesahannya itu tanda tangannya harus basah Bu ya, harus ke Iya, kampus gitu maksudnya. iya harus ke Oh kampus. gitu. Oh Iya, iya Bu. betul. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.
Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, Pak Slamet. Bu, izin kalau saya kan sebenarnya judul itu udah setuju ya, Bu ya, skripsi. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan ketika saya mengganti menjadi alternatif, Bu? Kelihatannya paper tadi menarik sih buat saya gitu. Nah, apakah memungkinkan? Oke, ini bimbingannya sudah sampai mana, Pak? Atau belum bimbingan Belum, sama sekali? saya belum bimbingan sama sekali, Bu. Oh, Jadi saya belum. belum menyerahkan Oke. menyerahkan sama sekali sih kontennya gitu. Iya. Oke, kalau case-nya kayak Pak Slamet nih yang udah di ACC judulnya tapi belum bimbingan sama sekali, boleh Pak dari awal Masih boleh langsung itu ya? boleh. Dari awal tentukan aja pakai paper. Nanti di buku konsultasinya dikasih apa namanya? Identitas itu kan ada identitas ditambahin lagi jalur skripsinya. Jadi jalur skripsinya artikel ilmiah gitu, Pak. Ah, baik, baik, Ya, jadi baik. nanti di situ akan ketahuan, oh ini apa namanya, ini memang jalurnya artikel ilmiah sampai akhir harus artikel ilmiah, jadi nggak bisa pindah ke skripsi biasa. Oh, baik, baik. Ya, Makasih, Bu. Cukup jelas. Makasih, Bu. sama-sama. Ya, yang lain Izin bertanya, Bu. boleh. Ya, maaf, Bu. Tadi mungkin saya telat gabungnya. Mm-mm. Mau tanya terkait pengajuan seminar proposal, Bu. Itu cukup mengisi di web saja atau gimana, Bu? Ini yang reguler ya, yang skripsi biasa ya? Yang AC, Bu. Nggak, maksudnya skripsinya bukan artikel ya? Ya bukan Bukan, yang Bu. paper. Oke. Reguler. Ya, kalau yang reguler, yang skripsi biasa itu ya tinggal daftar aja di fstk.usaisolo.ac.id. Di situ nanti sudah apa namanya sudah ada isian-isiannya. Dan itu yang perlu dipahami kalau pengajuan sempro itu adalah draft sempro dan nanti ada tanggalnya ya biasanya. Nah, tanggalnya itu silakan diisi tanggal yang memang apa namanya pengen aja. Misalnya tanggalnya kira-kira siap tanggal berapa. Cuma gini, kalau sempro ya terutama untuk yang AC, sempro itu kalau ada batasan waktu ya, kayak misalnya pernah tuh, Bu saya sempro dan sidang itu kan sekarang kalau di FSTK itu hanya dibatasi dilaksanakan di pekan kedua dan pekan keempat ya. Sometimes ada mahasiswa yang Bu saya pekan kedua on duty ya, bekerja nggak bisa saya. Jadi bisanya di pekan keempat misalnya. Ya sudah, tapi sudah siap daftar nih misalnya. Ya sudah daftar aja. Nanti sampaikan ke pembimbing untuk dijadwalkan di pekan keempat gitu. Tapi kalau tidak ada batasan waktu, misalnya kapan saja siap gitu ya, bahkan besok pun siap gitu ya sudah, terima saja, langsung isi saja tanggalnya, masukkan. Tapi mungkin itu nanti akan diabaikan sih oleh saya dan tim dosen karena kita menjadwalkan dari semua pengajuan yang masuk ya. Jadi urut dari yang awal ngajuin sampai yang terakhir nanti kita urutkan gitu. Gitu? Oh, kalau sudah mengisi berarti tinggal nunggu email gitu, Bu ya, maksudnya. Iya, nanti setelah mengisi nanti ada email dari fakultas, di situ nanti sudah ada jadwalnya, tanggal berapa, jam berapa. Untuk yang kelas AC, kalau di situ ada keterangan tempat ruang sidang, itu diabaikan saja. Ya, karena itu kan karena itu biasanya untuk yang offline. Untuk yang offline itu kan nanti setelah dapat SK, itu nanti mereka pakai untuk pesan tempat ya. Jadi dapatnya ruang sidang berapa, ruang sidang 1 apa ruang sidang 2 atau mana gitu. Nah, kalau yang untuk yang AC nggak usah nggak usah diabaikan aja. Jadi kalau online ya udah tetap online, nggak usah tanya ruang sidang saya kan nggak daftar online Bu, saya nggak daftar offline gitu. Diabaikan aja. Gitu. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan terkait Bu, skripsi? izin tanya, Bu. Boleh? Itu yang terkait alternatif skripsi kan yang menentukan terbit di mananya berarti dari dosen, Bu. Kayak cocoknya ini di Sinta 5 atau di Sinta 2. Itu dari dosen apa kita sendiri, Bu? Ya. Kalau alternatif itu dari mahasiswa sendiri, ya, dari mahasiswa sendiri awalnya. Jadi mahasiswa ini sudah menentukan dia siap dipublikasikan di mana karena tempat publikasinya itu akan menentukan nilainya berapa, gitu. Nah, dari pembimbing itu biasanya motivasi aja. Jadi misal, oh ini penelitiannya keren nih, bagus nih. Kayaknya bisa lah kalau kita terbitin misalnya di Sinta 3 atau Sinta 4 itu kan nilai A tuh. Nah, cuma mahasiswanya siap enggak gitu. Siap enggaknya tuh
kalau Sinta 3 atau Sinta 4 itu yang bagus tuh biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan kah sampai 4 bulan misalnya. Nah, atau ada juga sih Sinta 4 yang bisa ngasih LOE di awal. Kalau misalnya revisinya sedikit itu juga ada. Tapi jarang. Nah, siap nggak nih mahasiswanya? Atau kayak si Alwan kemarin. Si Alwan itu dia saya challenge, tadinya dia mau seminar nasional, tapi saya challenge untuk lu ada internasional seminar di UTP online dan nilainya bisa A kan kalau internasional seminar, walaupun internasional seminar tapi ternyata panitia masih menerima draft berbentuk bahasa Indonesia. Ya kenapa enggak kan gitu. Nah, akhirnya masuk tuh di internasional seminar. Jadi intinya tentukan sendiri, tapi nanti dosen tuh akan mengarahkan kalau memang bisa lebih tinggi lagi supaya nilainya lebih bagus. Gitu. Baik, Bu. Terus satu lagi, Bu, berarti pembayaran full dari mahasiswanya? Kalau yang publikasi iya, karena kalau yang jalur alternatif itu nanti penulis pertamanya itu adalah mahasiswa ya, wajib. Tapi kalau yang jalur skripsi reguler, nah itu nanti ada kesepakatan ya. Kemarin kan kami memutuskan yang di prodi. Jadi kalau untuk yang bagus, skripsinya bagus, itu kami arahkan ke Sinta. Ke Sinta 56, ya paling nggak Sinta 56 lah. Kalau udah Sinta itu udah terakreditasi jurnalnya biasanya berbayar. Nah, kalau mau free, tidak mengeluarkan biaya, itu nanti penulis pertamanya itu dosen gitu, penulis pertamanya dosen, nanti mahasiswa di penulis kedua. Tapi kalau mau mahasiswa di penulis pertama, nanti bisa biayanya itu 50% dari mahasiswa, 50% dari kedua pembimbing. Jadi tetap nanti kita bantu kalau memang itu Sintanya bagus tuh ya. Kalau Sintanya bagus. Tapi karena ada dan berbayar, karena ada juga Sinta yang free. Kayak misalnya kemarin Pak Bekti itu Sinta 4 ya kalau nggak salah itu free gitu, nggak bayar. Cuman emang lama sih gitu. Jadi kalau menurut saya kalau memang ke depannya ada proyeksi untuk studi lanjut S2, saya sarankan jadi penulis pertama aja karena insya Allah paper itu akan bermanfaat. Tapi kalau tidak punya keinginan untuk studi lanjut, mau kerja aja lah langsung kerja itu ya menurut saya sih penulis kedua, ketiga dan seterusnya nggak ada pengaruh ya, tetap sama saja nggak akan berpengaruh ke pekerjaan di industri atau gimana gitu. Gitu Devina. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, intinya kalau yang alternatif pengganti skripsi itu memang harus penulis pertama dan biayanya ya ditanggung oleh mahasiswa. Ada lagi? Oke Bu. Udah Bu. Yang lain? Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, dari saya Bu. Saya dulu boleh nggak? Pak Bekti. Oke, Ini Pak Bekti. Gimana Pak Bekti? ya Bu Anita, mungkin bisa disampaikan Bu Anita ini yang mahasiswa yang misalnya lagi progres nih untuk artikel itu mungkin disampaikan apa yang perlu dikerjakan gitu, misalnya tadi proposal itu Oh iya, untuk yang oke. sedang berlangsung. Oke Pak Bekti. Ya, jadi untuk yang sedang berprogres tapi mengambil jalur alternatif itu pertama sekarang harus migrasi dulu nih. Jadi harus bikin draft bab 1 sampai bab 3. Seperti hanya skripsi bab 1 sampai bab 3, tapi mungkin kontennya lebih tipis ya, lebih singkat aja. Nggak sepanjang kalau skripsi biasa. Kenapa perlu bikin itu? Karena dari fakultas mensyaratkan. Jadi bukan prodi ya. Jadi fakultas itu seperti gini misalnya setara S3 saja. S3 itu kalau mau penelitian itu Pak harus mengumpulkan proposal ya. Masa S1 nggak pakai proposal gitu ya. Proposal itu untuk menilai kualitas penelitian ini layak atau enggak layak untuk dilanjutkan. Nah, jadi nanti dari yang sekarang sedang bimbingan tahap metode ya, tahap pendahuluan sampai tahap metode belum clear itu segera migrasi untuk menyusun bab 1 sampai bab 3. Gimana draftnya? Ya draftnya kayak skripsi aja. Jadi cover, kemudian langsung ke daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 gitu aja sudah selesai. Nanti draft ini dipakai untuk mendaftar sempro, tapi kalau alternatif skripsi nggak perlu seminar. Jadi nanti langsung kedua pembimbing
bersepakat menentukan nilai proposalnya berapa. Nanti pembimbing itu akan mengisikan di berita acaranya. Ini nilainya berapa, seperti itu. Ya, jadi pertama pembimbing ya Bapak Ibu dosen harus tahu dulu ini mahasiswanya jalur apa dulu, harus dilihat benar-benar, dititeni ya. Jadi jangan sampai migrasi dari yang reguler pindah ke alternatif atau alternatif pindah ke reguler, karena setelah hari ini ya memang harus konsisten. Kalau mau reguler ya reguler terus sampai akhir, kalau mau alternatif skripsi ya alternatif terus sampai akhir, tidak boleh berpindah. Gitu Pak Bekti. Oke, Bu. Oke, yang lain tadi sepertinya ada yang mau nanya lagi. Apa ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Mungkin saya tadi telat gabung, Bu. Jadi untuk misal di semester depan kita dapat jatah skripsi, Bu ya. Jadi untuk maksimal batas pengajuan judulnya kapan, Bu? Terima kasih. Ya, kalau pengajuan judul kapan itu sebenarnya setelah kalian mengambil skripsi pada KRS, setelah KRS-an skripsi itu sudah boleh. Ya, sudah boleh. Bahkan yang akateks itu ya, kalau akateks itu kan kemarin pernah saya sampaikan ya, boleh seminar dulu. Habis seminar baru skripsi kan gitu ya, kalau nggak salah ya. Untuk bisa, untuk biar cepat kan gitu. Nah, bahkan kalau untuk misalnya udah ngambil mata kuliah seminar nih, skripsinya belum, baru seminar, itu mau ngajuin judul juga boleh. Gitu. Gitu, Nur Solihin, menjawab nggak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Sudah clear semua ya, sepertinya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu? Ya, Izin tanya. silakan. Ya. Bu, terkait kalau sudah yang di ACC itu kan kemarin saya sudah mengajukan 2 judul gitu, Bu ya. Cuman ternyata saya belum tahu kalau ada bisa diprioritaskan salah satu di judul gitu, Bu. Cuman, nah ACC kemarin tanda tangan sudah untuk SK-nya, ternyata yang ditandatangani itu yang judul yang keduanya dari saya gitu sih, Bu. Apakah bisa sih untuk apa namanya penggantian judul kayak gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, kalau Debbie itu kayaknya kemarin saya lihat judulnya itu temanya sama-sama maintenance ya, kemarin tuh. Temanya Iya, sama. Bu, cuman beda metode gitu sih, Bu, kemarin. Ya, ya kemarin itu gini, ini PA-nya siapa sih? Kayak saya ya, kayaknya PA-nya ya. Iya, Bu. Nah itu dua-duanya itu saya nggak ngerti sebenarnya tentang, bukan nggak ngerti, tapi apakah ini layak untuk diteliti atau enggak, itu saya masih ragu kemarin. Nah, sebenarnya bidangnya yang diajukan oleh DEP itu adalah bidangnya Pak Agung karena maintenance ya kemarin. Makanya saya sempat tanyakan ke Pak Agung, cuma sepertinya ketika Pak Agung menjawab itu posisi saya sudah memilihkan judul deh sepertinya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi waktu saya ganti ke judul pertama, itu ternyata oleh admin fakultas itu sudah di print yang keputusan saya pilihkan ke judul kedua. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau masih satu tema kayak gitu, masih ada hubungannya, nanti bisa berubah. Tapi kan itu nggak berubah total, saya rasa, karena itu masih berhubungan dengan maintenance, dikomunikasikan dengan pembimbingnya, case-nya bagaimana, metode yang benar gimana. Setelah itu nanti ketika seminar, mendaftar seminar proposal, itu kan memasukkan judul juga ya, kalau nggak salah. Nah itu judulnya diganti di judul yang apa namanya, judul yang baru atau yang sudah disetujui oleh pembimbing itu judulnya apa, gitu. Berarti nggak apa-apa, Bu, ya, nggak sesuai dengan SK gitu, Bu, untuk judulnya nanti ketika seminar. Nggak apa-apa sih, karena itu masih ada hubungannya. Kalau beda tema gitu baru nggak boleh, harus mengajukan lagi. Begitu? Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, jadi setiap kali mengajukan sidang atau setiap kali mengajukan seminar itu pasti diminta untuk memasukkan judul lagi. Pernah juga ada kejadian nih, sudah sempro nih, dari pengajuan judul ke sempro itu udah ganti judul. Saya udah nggak sama persis sama SK,
Dan dari sempro ke sidang itu masih ganti lagi, itu juga ada. Jadi kayak judul yang di SK, pembimbing, judul sempro, dan judul sidang itu beda. Itu juga ada. Nggak masalah sih sebenarnya. Jadi karena itu kan proses, namanya proses bimbingan dan proses evaluasi skripsi ya. Pasti adalah mungkin setelah kita melihat bab 1 sampai bab 3, oh ternyata nggak sesuai nih dengan judul awal. Terus setelah dilakukan pengolahan sampai analisis, oh nggak sesuai juga sama judul proposal, nggak, mungkin bisa kita geser sedikit judulnya, itu juga memungkinkan gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya, asal temanya nggak berubah. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari teman-teman mahasiswa yang lain, sudah paham semua ya? Mohon izin Bu Anita Ya, mau tanya. silahkan. Baik Bu, terkait yang tadi untuk alternatif mengganti TA atau skripsi Bu. Jikalau pernah mengikuti seperti inovasi Bu, kayak PKM, sama mempunyai hasil yang seperti teknologi tepat guna Bu. Setelah ikut event-event nasional gitu, apa bisa Bu dijadikan alternatif? Oke, jadi setiap alternatif skripsi itu sebenarnya kan di sini ada jenisnya, ada macam-macam ya. Ada yang PKM misalnya, program kreativitas mahasiswa. Kan ini ada, tidak semua kegiatan diakui oleh SK ya sebagai pengganti skripsi. Kalau tadi dari yang disampaikan mungkin itu program inovasi di perusahaan misalnya. Itu kalau di SK ini memang belum diakomodir ya. Yang diakomodir baru PKM atau program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti itu. Dari seleksi proposal dan lain-lain, terus dikasih dana. Nah, cuma kalaupun itu PKM yang di-ACC oleh Dikti itu, kalau di dalam SK, kalau itu mau diajukan sebagai pengganti skripsi, maka luarannya itu harus dikonversi ke dalam artikel ilmiah juga, sama gitu. Jadi kalau misalnya sudah punya, saya nggak tahu, makanya, dan ini itu beda ya, maksudnya misalnya nih kita pernah menang tapi di 2 tahun yang lalu misalnya, atau 3 tahun yang lalu, itu nggak bisa kita ajukan untuk skripsi sekarang, itu nggak bisa ya. Yang bisa adalah kalau misalnya kita pernah nih juara nasional, kita pernah juara nasional tahun kemarin, misalnya tahun kemarin saya juara nasional inovasi Dikti misalnya, terus mau saya gantikan sebagai alternatif pengganti skripsi. Nah, itu harus mengajukan judul. Untuk apa? Untuk judul artikelnya yang akan diakui sebagai pengganti skripsi. Jadi sebenarnya apapun kegiatan alternatifnya itu kalau dari SK ya, itu harus dikonversi ke dalam artikel publikasi. Termasuk magang. Nah, kalau magang ini sebenarnya boleh sih pakai bentuk laporan. Terus kalau PKM itu juga boleh. Tapi kalau yang tadi Pak, kalau yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta misalnya atau BUMN itu di sini belum terakomodir bisa menggantikan skripsi ya Pak. Jadi baru yang diselenggarakan oleh Dikti aja. Gitu. Oh, begitu ya Bu. Kalau Ya. selevel TKMPN nasional gitu Bu. TKMPN, PKMP, PN, penyelenggaranya? itu kan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Oh, Iya. gitu ya. Sudah sampai nasional Pak, dapat juara Pak kemarin. Alhamdulillah menyabet 2 juara Bu, platinum sama gold. Itu Saya mengajukan 2 judul. Oh gitu. Itu memang Itu penyelenggaranya TKMPN sama WKM. Memang tiap tahun itu selalu ada gitu. Kebetulan tahun kemarin tuh di Solo Bu, kemarin. Tapi saya nggak yakin ya Pak, kalau dari SK ini itu tidak bisa itu Pak. Baik Kalau Bu. dari SK ini itu tidak bisa ya.
Karena memang yang diakui hanya PKM yang dari Dikti itu, yang dari Belmawa. Kalau di konversi yang mengikuti mahasiswa berprestasi nasional bisa nggak Bu ya? Atau yang membuat teknologi tepat guna itu? Ya, sebenarnya intinya gini Pak, kalau prestasi itu, misalnya ya prestasi yang Bapak ikuti itu atas nama Bapak sebagai mahasiswa usahed gitu, itu sepertinya bisa, gitu kayak misalnya PKM itu kan oleh Dikti, oleh Belmawa, kita sebagai mahasiswa usahed itu bisa diakui sebagai pengganti skripsi, kemudian program MSIB, magang program magang dan studi independen bersertifikat itu kan juga Dikti dalam rangka kita sebagai mahasiswa itu bisa. Nah kalau lomba atau hibah di luar kita sebagai mahasiswa, misalnya secara pribadi atas nama perusahaan atau atas nama pribadi itu nggak bisa dilakukan. Begitu Baik, Bu. Pak. Kalau teknologi tepat guna yang proses hak cipta, gimana? Apa bisa juga seperti itu? Ya, Proses paten. kalau teknologi tepat guna kan ada ya Pak ya penilaiannya. Jadi kalau teknologi tepat guna itu memang luarannya itu haki dan nanti ada laporan hakinya juga sama. Ada laporan haki dan itu sudah ada nilainya Pak. Jadi nanti bisa dibaca di apa namanya? Di SK-nya. Jadi kalau teknologi tepat guna itu ada haki dan kalau mau nambah nilai lagi itu ada tambahan publikasinya. Gitu. Tapi kalau hanya haki, sebentar saya buka dulu. Nah, ini kalau misalnya hanya yang paling rendah dulu ya Pak. Kalau hanya disusun dalam laporan akhir, berisi tentang deskripsi teknologinya, maka itu nilainya B. Kemudian apabila dipublikasikan pada jurnal nasional atau seminar nasional itu B+. Terus kalau misalnya dia punya satu haki dan dipublikasikan itu nilainya A-. Dipublikasikannya di Sinta 5 dan 6. Kemudian punya satu haki dan dipublikasikan di Sinta 4, 3 atau 4 itu nilainya A. Seperti itu. Itu sudah ada keterangannya, Pak. Ya, ya ini saya juga lihat Bu. Ini kebetulan haki saya sudah publikasikan di nasional juga sih Bu. Baik Ya. dari Nah itu gini Pak, kalau misalnya ini juga kemarin ada yang kasus. Jadi begini, kalau teknologi tepat guna atau haki kita itu diperoleh sebelum kita skripsi, itu juga tidak bisa dilakukan sebagai skripsi. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita mau kita sekarang nih mau ambil teknologi tepat guna nanti, nah berarti daftar dulu aja sekarang skripsinya, jalur alternatifnya teknologi tepat guna. Nah nanti kita ngejar rancangan teknologinya itu tanpa harus misalnya olah data dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi memang tidak serta-merta dulu kita pernah dapat haki, terus haki kita reimburse kita tukerin dengan nilai skripsi kita sekarang, itu nggak bisa Pak. Bukan yang seperti itu mungkin maksudnya. Baik Bu, terima kasih Ya. diterima Bu. Oke. Ya jadi yang perlu dipahami dari alternatif skripsi itu adalah benar-benar diniatkan dari awal alternatif itu untuk skripsi kita. Jadi riwayat kita yang sebelum-sebelumnya yang menyala-nyala ya, mungkin kita pernah menghasilkan hak paten kan susah sekali dapatnya. Dulu kita pernah dapat hak paten ini, terus kita akukan itu sebagai skripsi, itu nggak bisa. Jadi memang ya sekarang kita mau skripsi apa, jalur apa kita selesaikan, dan itu menjadi pengganti skripsi. Ya, jadi kayak memang alternatif ini tuh agak-agak kalau menurut saya ya agak-agak ya simple nggak simple sih ya, karena alternatif pengganti skripsi itu bermanfaat untuk orang-orang yang tidak terlalu suka menulis kalau menurut saya. Jadi nggak terlalu suka nulis, nggak terlalu suka ribet membuat draft skripsi yang agak tebal, itu bisa
menggunakan alternatif pengganti dan nggak mau pusing mikirin tema, misalnya nggak mau pusing mikirin judul, nah itu bisa menggunakan alternatif. Jadi alternatifnya contohnya gimana? Contohnya kemarin ada satu yang pakai alternatifnya itu KWU. Jadi dia punya rintisan usaha. Dia selama 2 tahun, hampir 3 tahun dia menjalani usaha. Nah, itu dia jadikan sebagai laporan skripsi. Bagaimana dia mendirikan usaha, apa sih kesulitan-kesulitannya, kemudian break even point-nya berapa, dia akan balik modal berapa lama, itu menjadi laporan skripsinya dia. Jadi nggak mikir ya, kayaknya tuh nggak, dia kayak bercerita saja, usaha saya seperti ini, saya pernah mengalami kesulitan seperti ini, kemudian solusinya seperti ini, tinggal menghitung break even point-nya berapa. Nah, itu kalau bagi orang yang tidak suka mikir olah data itu sangat bermanfaat dan suka bisnis kan. Jadi udah jadi tulis rintisan usahanya sebagai pengganti skripsi, nanti diseminarkan itu udah dapat nilai minimal gitu. Kalau mau lebih tinggi lagi gimana? Dibikin buku ber-ISSN. Jadi pengalaman usahanya dibukukan, itu nilainya naik 1 tingkat. Mau jadi A gimana? Ya publikasi gitu ya. Jadi kalau dalam SK intinya adalah kalau mau kalau mau nilai maksimal ya publikasinya ya di tempat yang bagus. Tapi jangan terlalu bagaimana dengan publikasi ya, karena di kampus Usahid itu baik itu alternatif ataupun reguler, ujung-ujungnya pasti publikasi gitu. Gitu aja dah. Nah, bedanya cuma kalau yang reguler itu kami nggak ambil pikir kalian mau publikasi kemana, itu sudah terserah. Tapi kalau yang jalur alternatif itu kami benar-benar pikirkan, pertimbangkan untuk jalur publikasinya ya, karena gimana-gimana nanti menentukan nilai juga ya, dan menentukan kelangsungan ini publikasinya itu nanti nyanda enggak ya, nyampe enggak di yudisium nih, jangan-jangan nanti nggak nyampe pas yudisium ternyata belum publish kan, jadi nggak bisa ikut yudisium. Dan saya sampaikan juga jangan terjadi dalam tanda kutip seperti mengancam pembimbing. Maksudnya mengancam tuh gini, Bu saya mengejar seminar Bu, yang seminarnya di sini bulan depan gitu loh, padahal baru sampai penentuan metode atau baru sampai latar belakang loh, ya nggak bisa gitu ya. Penentuan mau dipublikasikan kemana itu nanti setelah pengolahan data selesai. Setelah pengolahan data selesai, oke, hasilnya seperti ini kita bisa terima, ini layak untuk dipublikasikan, baru tentukan ini nanti akan publikasi kemana gitu. Jadi jangan baru sampai latar belakang udah saya nanti mau publikasi bulan depan di sini, nggak bisa gitu ya. Itu kan kalau menurut saya ya agak sedikit mengancam pembimbing bahwa ayo Bu saya harus 1 bulan selesai nih biar seminar bulan depan saya bisa ikut, ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi tolong bisa lebih kita saling menjaga ya. Maksudnya menjaga itu kami juga ingin mahasiswa itu lulus cepat, tapi tolong mahasiswa juga memperhatikan kualitas skripsi. Kenapa? Karena kualitas skripsi mahasiswa itu juga menentukan kualitas universitasnya ketika dia dipublikasikan. Gitu. Jangan sampai publikasi dari Universitas Sahid itu dicap publikasi yang buruk gitu ya, karena mungkin olah datanya salah, kemudian ecek-ecek misalnya, publikasinya di jurnal predator. Jadi kan kita nggak mau yang seperti itu. Maunya adalah publikasi mahasiswa itu bisa mengangkat akreditasi. Kalau bisa mengangkat akreditasi, berarti nanti adik-adiknya itu lebih enak lagi gitu loh. Untuk kedepannya cari kerja enak, fasilitas lebih enak kan kayak gitu. Gitu ya. Sudah clear semuanya? Ada tambah sedikit, Vanita, mohon Boleh? maaf. Ya. Karena tadi ada cuplikan terkait usaha, jadi kayak tertarik. Nah, kebetulan ini ada usaha juga, Bu. Dari tahun 2021 itu saya rintis. Dan Alhamdulillah sudah ekspor juga. Apakah bisa dijadikan sebagai pengganti juga, Bu? Bisa Pak, kalau itu usaha yang dilakoni sendiri ya, itu bisa. Dan sudah lebih dari 2 tahun itu bisa. Dan masih berjalan saat ini ya. Ya, Alhamdulillah masih berjalan, Pak. Ya, Bu, ini bisa. mau order, ada kiriman ke Filipina juga 2 unit soalnya. Bisa Pak, bisa.
Bisa, Baik, nanti terima kasih tinggal Bu Anita. konsultasikan judulnya. Ya, oke. Bu, izin Bu, sorry Bu, menambahkan Bu, Bu Ya. Anita. Sorry. Bu, saya tertarik dengan tadi loh Bu. Kan usaha bisa gitu kan Bu ya. Apa Nah, Pak? saya kan juga alhamdulillah sudah usaha lama gitu kan Bu. Oh ya, Nah, oke. untuk pengganti itu berarti apa Bu yang kita lakukan Bu? Membuat laporan atau apa gitu Bu? Iya, Yang dipromosikan? laporan Pak. Jadi kalau untuk wirausaha itu nilai paling rendah itu berupa laporan yang dipresentasikan di depan Dewan Penguji. Itu laporannya berisi apa? Yaitu berisi rintisan usahanya, kemudian apa permasalahannya, dan nanti karena ini terkait dengan skripsi itu kan harus ada value yang Baik, dalam hal ini solusi ya, masalah solusi nanti kita baik. tonjolkan salah satu. Jadi saya yakin kalau wirausaha itu pasti masalahnya banyak banget. Nah, nanti ambil aja salah satu masalah yang akan diangkat dalam skripsi itu Ngerti selama nih. merintis Makasih Bu, usaha. kebayang Bu. Makasih. Nah, Iya, terus iya, iya. Justru iya. kelihatannya lebih cocok kayak seperti saya kan sudah praktisi ya Bu. Kelihatannya lebih cocok ke situ sih. Ya, Baik. boleh Terus Pak. Bu, punten Bu, berarti kalau yang saya mengajukan judul lagi atau seperti apa Bu kalau mau alternatif seperti ini? Iya boleh, kalau memang judulnya berbeda, mau yang wirausaha, kan saya rasa itu judulnya pasti berbeda ya. Bisa Setuju mengajukan Bu. judul lagi, bisa Oh, baik. mengajukan judul lagi nanti berarti pembimbingnya diganti ya kalau Oh, memang baik. jauh. Baik. Terima kasih Bu Anita, makasih. Iya, sama-sama. Bu, ngapunten untuk draft Iya. pembuatan laporan terkait usaha, apakah ada contohnya? Ngapunten. Ada contohnya Pak. Nanti bisa nanti setelah ini aja Pak. Nanti biar sama pembimbing ya. Kemarin kebetulan gini, karena ini sedang dirumuskan oleh fakultas ya tentang format laporan. Kan yang sudah ada formatnya itu baru Haki. Haki itu sudah disusun. Nah, untuk yang format artikel, KWU, dan lain-lain itu sedang proses disusun oleh fakultas, tapi kami punya contoh yang nanti bisa diikuti oleh teman-teman kalau ada yang mengambil jalur yang sama gitu. Nanti bisa tanya pembimbing. Ya. Nyuwun linknya Bu. Yang Haki juga yang usaha Bu. Menarik soalnya ini. Jadi punya ada gambaran gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, saya rasa cukup ya. Sudah terjawab semua. Intinya adalah dengan adanya sosialisasi ini berarti saya sampaikan tidak boleh berubah jalur ya, tidak boleh pindah jalur. Sekalinya sudah A ya harus A sampai akhir. Kecuali mau pindah berarti harus mengubah judul. Kemudian segala sesuatu yang mungkin bingung, stuck gitu ya dengan skripsinya, segera curhat ke pembimbing. Kalau pembimbing satu nggak merespon, curhat ke pembimbing dua nggak masalah. Pembimbing satu nggak respon, pembimbing dua nggak respon, curhat ke kaprodi. Kalau kaprodi nggak respon, pembimbing satu dua nggak respon, curhat ke PA gitu. Mungkin PA-nya beda sama ketiga dosen ini. Pokoknya harus selalu mencari cara gimana biar nggak stuck gitu ya. Saya rasa kalau itu yang dilakukan akan lancar skripsinya. Seperti itu teman-teman mahasiswa semuanya. Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi sudah mewakili semua penjelasan untuk proses skripsi dari awal sampai akhir. Silahkan bagi yang akan mengambil skripsi mulai disiapkan judulnya dan dimantapkan mau pakai jalur apa, skripsi reguler atau alternatif pengganti. Kalau alternatif pengganti pakainya alternatif yang mana gitu. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini.